luar biasa, mana seperti yang sama-sama kita sudah ketahui melalui WhatsApp grup gereja kita, di mana anak kami Silverado Syabuta semalam menghadapi meja operasi untuk pemasangan alat di tenggorokannya untuk step penyembuhan yang sedang dia alami saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, semua proses Tuhan boleh kerjakan, dan seperti kesaksian kami sebelumnya, di mana kerinduan kami untuk alat yang kami bawa atau istri kami bawa dari Pulau Batam yang akan dipasang tadinya, tetapi Tuhan berkata lain. Bapak Ibu Tuhan, kami bersyukur ada kuasa Allah di sana bekerja, sehingga alat itu menurut hasil diagnosa daripada dokter bahwa penebalan yang ada di dinding pernapasan yang sebelumnya itu sudah tidak ada lagi, dan oleh karena itu alat yang sebelumnya kami beli itu tidak menjadi dipasang, dan alat yang terpasang saat ini kembali seperti alat yang pertama waktu dia masih dirawat di rumah sakit. Dan itu akan ada evaluasi dari dokter nantinya. Dan kami juga punya kerinduan, Bapak Ibu Tuhan, kami punya kerinduan agar nantinya pembukaan alat itu dan penutupan lubang yang ada di tenggorokannya, kami juga rindu itu boleh dilakukan di Pulau Batam nantinya. Tapi apapun itu kami percaya lewat doa-doa kami, lewat doa-doa kita, Tuhan akan bekerja untuk kesembuhan dan pemulihan anak kami. Haleluya. Haleluya. Kami nanti memohon juga dalam doa agar boleh dibawa di dalam doa anak kami Silverado, kiranya dia lebih kuat dan kesembuhan menjadi milik anak kami Silverado. Haleluya. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari kitab Hosea. Hosea pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Kami akan bacakan firman Tuhan. Hosea pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berjilbab, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Demikian firman Tuhan. Kaum Bapak oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini menurut hemat kami ini berbeda daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Hosea ini sangat berbeda, Tuhan pilih dia. Di mana pada saat itu kehidupan bangsa Israel yang melimpah, firman Tuhan katakan, yang melimpah, hasil buminya sungguh memuaskan. Dan oleh karena kelimpahan yang mereka miliki, firman Tuhan mencatat mereka berpaling daripada Tuhan, mereka menjauh daripada Tuhan. Dan boleh dikatakan berbeda, di mana pada nabi-nabi sebelumnya Tuhan boleh berbicara lewat perkataan saja, tetapi saat Tuhan memilih Nabi Hosea, Tuhan merancangkan yang berbeda kepada Nabi Hosea. Di mana dalam ayat firman Tuhan, jika kita kembali dari ayat yang dari pasal yang pertama dikatakan, pasal yang pertama ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kau inilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Itulah firman Tuhan yang pertama kepada Hosea, di mana Tuhan merangkai satu nubuatan yang hidup melalui kehidupan Nabi Hosea.
Karena Tuhan melihat kehidupan bangsa Israel pada saat itu menjauh daripada Tuhan. Maka Tuhan memanggil Nabi Hosea. Secara turunan keluarga, Nabi Hosea bukan anak seorang raja, bahkan bukan orang yang besar. Tapi Tuhan memilih dia. Saat firman Tuhan ini turun, jika kita menarik pada kehidupan kita saat ini, saat firman ini turun kepada seorang nabi yang mengatakan, pergilah kawinilah seorang perempuan Sunda. Mungkin pada saat itu Nabi Hosea juga mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya, benarkah Tuhan menginginkan saya untuk melakukan ini? Tetapi Nabi Hosea tahu saat firman Tuhan turun, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan itu harus dikerjakan. Dan itu yang Nabi Hosea lakukan, apa yang Tuhan firmankan. Nabi Hosea kerjakan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian firman Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Saat anak yang pertama lahir, Tuhan berfirman, berikanlah dia nama Yizreel, sebab tidak lama lagi Tuhan akan menghukum bangsa Israel, sebab mereka menjauh daripada Tuhan. Tetapi apakah dengan kelahiran anak yang pertama ini lewat nubuat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Hosea lewat kelahiran anaknya, apakah bangsa itu berpaling dan berubah? Ternyata itu tidak terjadi, kaum Bapak Ibu Tuhan. Dan sampai anak kedua juga lahir. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Nubuat yang kedua yang Tuhan sampaikan lewat kelahiran seorang anak perempuan dari Hosea. Tuhan berkata, ini mungkin sedikit lebih keras, bahwa Tuhan mengatakan, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Itulah lewat kelahiran anak yang kedua. Dan apakah bangsa itu berpaling dan berubah? Ternyata itu tidak terjadi. Dan sampai kepada kelahiran anak yang ketiga. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allah. Ya, lewat nubuatan ini seolah-olah Allah sudah memisahkan bangsa Israel daripada kasih karunia Tuhan. Karena begitu, jika kita gambarkan, mungkin Allah dalam posisi frustasi saat itu melihat bangsa itu tidak berubah, bahwa mereka beranggapan apapun yang mereka boleh dapatkan saat itu adalah pemberian dewa-dewa Baal yang mereka sembah, yang mereka puja. Tetapi Allah mau berbicara lebih lagi pernikahan Hosea dan Gomer, ya, bahwa di dalam perjalanan hidupnya Gomer pun tidak setia, menggambarkan bagaimana bangsa Israel pada saat itu tidak setia kepada Tuhan. Di mana Gomer meninggalkan rumah dan pergi. Dan dikatakan dalam ayat firman Tuhan, dia pergi mencari kesenangannya sendiri. Jika kita melihat, berkaca kepada kehidupan kita saat ini, ya, bahwa setiap berkat yang boleh kita terima, jika kita tidak bisa manage dengan baik,
itu akan menjadi satu bumerang bagi setiap kita. Itu akan menjadi satu batu sandungan jika kita tidak bisa manage dengan baik di dalam setiap kehidupan kita. Seperti bangsa Israel pada saat itu. Bahkan Tuhan berbicara lebih banyak lagi kepada bangsa itu karena jauh di dalam hati daripada Allah sendiri, bahwa Allah menyayangi bangsa Israel. Maka yang menjadi tema daripada firman Tuhan malam hari ini adalah cinta sejati tidak berubah walaupun dikhianati. Demikian Tuhan gambarkan bagaimana kehidupan Hosea menghadapi istrinya Gomer. Saat sudah melahirkan 3 orang anak dan anak itu masih kecil-kecil, Gomer meninggalkan rumah sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa kecewa yang dimiliki Hosea pada saat itu. Dia harus mengurus anaknya yang kecil-kecil bertiga. Tetapi dalam perjalanannya, Gomer juga mengalami keterpurukan di luar. Ya. Dia hanya pulang ke rumah kalau dia butuh. Terkadang kita juga demikian dalam perjalanan hidup. Saat kita butuh, kita datang kepada Tuhan. Kita memohon agar belas kasihan Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tapi apakah seorang Gomer itu boleh bertahan? Tidak. Dia tetap kembali keluar mencari kesenangan. Demikianlah gambaran bangsa Israel pada saat itu. Tetapi sebagaimanapun kehidupan Hosea yang merasa frustasi menghadapi seorang istri bernama Gomer, tetapi dia taat kepada firman Tuhan. Mungkin di dalam hatinya oleh karena kekecewaan yang dimiliki. Jika kita menarik kepada kehidupan saat ini, mungkin sudah banyak yang berkata, ya mungkin tetangga atau siapapun itu, apalagi di dunia kehidupan saat ini, mungkin ada nama itu masih laku ini. Tetapi apakah Hosea menceraikan seorang istri Gomer? Inilah yang mau Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel pada saat itu, bahwa sebagaimanapun bangsa itu mengkhianati Tuhan, berpaling daripada Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian Hosea yang tidak pernah meninggalkan istrinya. Bahkan dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam keterpurukannya, Gomer sendiri seolah tidak berharga lagi di mata kehidupan laki-laki yang ada pada saat itu. Bahkan dia tidak dianggap. Ya, itu dikatakan dalam ayat firman Tuhan. Di dalam pasal yang ketiga, ya, berfirman Tuhan kepadaku, pergilah lagi, ya, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersudah dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Itulah firman Tuhan kepada Hosea, bahwa Tuhan berfirman, dia tidak akan meninggalkan. Bahkan setelah dia katakan dalam ayatnya yang kedua, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada ekor dan terapi. Demikian Hosea berkata kepada Gomer setelah dia dibeli dari pasar, ya. Mungkin dengan rasa kecewa, bisa saja Hosea berkata, tuh emang anu sih,
Tuh emang masa dilekuk sebenarnya manusia mungkin dia akan berkata seperti itu. Tetapi inilah penyataan yang boleh Tuhan lakukan kepada kehidupan Hosea dan Gomer. Sebagaimana digambarkan bangsa Israel, seberapapun mereka mengkhianati Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga kita saat ini, Pak. Kaum Bapak yang Tuhan. Sebagaimanapun perbuatan kita yang melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan lewat pengorbanannya di Bukit Kalvari dengan darah yang mahal, Dia menebus, Dia membayar pelunas tiap dosa dan perbuatan kita. Itulah satu karya keselamatan yang boleh Tuhan nyatakan. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Demikian juga bagaimana Hosea sangat menyayangi istrinya Gomer. Sebab firman Tuhan berkata, pergilah lagi dan cintailah. Cintailah dia, firman Tuhan berkata kepada Hosea. Dalam kehidupan yang boleh dialami oleh Hosea dan Gomer, yang menjadi tolak ukur bagi kita, kaum Bapak sebagai Tuhan, untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Sebab kita tahu pengorbanan darah yang begitu mahal yang Tuhan kerjakan. Maka dengan darahnya yang kudus, Tuhan membayar mahal setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu kita boleh berkata kita berharap dari mata Tuhan. Kita mahal di mata Tuhan. Oleh karena Tuhan mengorbankan hidupnya, bahkan Dia yang kudus boleh turun ke dunia menjadi dosa untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Biarlah ini menjadi satu rema bagi kita, agar senantiasa dalam kehidupan kita lebih lagi, itu lebih setia kepada Tuhan, agar tidak seperti bangsa Israel. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, bangsa itu tidak berubah. Apa-apa oleh Tuhan, selalu up and down. Mungkin jika kita membaca dari ayat firman Tuhan, dari setiap nabi-nabi yang dikisahkan di dalam Alkitab, bangsa itu tidak pernah berubah. Mereka selalu berulang kali jatuh ke dalam keterpurukan, jatuh ke dalam dosa, dan berpaling daripada Tuhan. Tetapi bagaimanapun mereka berpaling daripada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Haleluya. Demikian juga Tuhan mengasihi setiap kita. Oleh karena itu, mari kita memposisikan diri kita bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, bahwa kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Apakah yang boleh kita perbuat untuk menghormati begitu besar pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi setiap kita? Kiranya kita semakin mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan berserah kepada Tuhan. Bahwa di dalam setiap kehidupan kita tahu Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi mungkin setiap pergumulan kita, seolah-olah kita merasa jalan sudah tertutup, seolah tidak ada jalan. Tetapi Tuhan nyatakan lewat kasih kemurahan-Nya bagi setiap kita, mengurapi, memberkati setiap kehidupan kita. Asalkan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus berdaulat penuh di dalam segenap kehidupan kita. Haleluya. Sedikit firman Tuhan, sedikit firman Tuhan yang itu menjadi rema bagi kita. Kita senantiasa boleh hidup berkenan kepada Tuhan dan senantiasa boleh mengandalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.